Budaya literasi, khususnya minat baca, berperan penting bagi kehidupan karena ilmu pengetahuan sejatinya dihasilkan melalui aktivitas membaca dan menulis. Apalagi di era disrupsi seperti saat ini, literasi menjadi kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau yang biasa dikenal dengan SDM. Hanya dengan budaya literasi yang tinggi, sebuah bangsa dapat eksis dalam persaingan global, utamanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak fakta menunjukkan bahwa hampir semua negara maju memiliki budaya literasi yang sangat tinggi. Tidak hanya di lingkungan pendidikan formalnya saja, melainkan memang sudah menjadi tradisi atau membudaya dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, menciptakan SDM Indonesia yang unggul, fondasi dasarnya harus dibangun dengan menumbuhkan budaya literasi masyarakat. Usaha menumbuhkan budaya literasi tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, karena pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan peserta didik diperoleh melalui aktivitas membaca dan menulis. Dengan membaca, peserta didik dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, sudah semestinya budaya membaca dijadikan sebagai aktivitas akademik di sekolah dan perguruan tinggi. Contohnya, di lingkungan Universitas Muslim Indonesia, tersedia berbagai fasilitas yang memadai dalam menunjang peningkatan minat baca mahasiswa. Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah perpustakaan. Perpustakaan yang ada di Universitas Muslim Indonesia telah meraih predikat sebagai perpustakaan yang terakreditasi unggul. Namun demikian, keunggulan sarana perpustakaan yang dimiliki kadang tidak selamanya berbanding lurus dengan minat baca mahasiswa yang tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, beberapa hasil survei menunjukkan minat baca masyarakat di Indonesia terbilang masih rendah. Maka, tidaklah salah jika fakta ini dijadikan sebagai indikator masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hasil PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2018 menunjukkan kemampuan membaca atau literasi peserta didik Indonesia. Selain matematika dan sains, Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara dengan skor rata-rata 371. Peringkat pertama diduduki Cina dengan skor rata-rata 555, dengan skor rata-rata dunia 487, OECD 2019. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. World Bank tahun 2018 merilis kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Di tahun yang sama, Business World juga memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari Singapura dan Malaysia, yang masing-masing di peringkat 13 dan 22. Lebih lanjut, pengembangan minat baca yang diterapkan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi juga terbukti belum memperlihatkan hasil yang maksimal, utamanya dalam hal menjadikan semua warganya gemar membaca. Tinggi atau rendahnya minat baca peserta didik tentu berkaitan erat dengan kemampuannya dalam mengolah informasi secara analitis, kritis, dan reflektif, yang saat ini dikenal dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Minat baca yang rendah mengakibatkan kemampuan berpikir kritis juga turut rendah. Maka tidaklah heran jika penyebaran hoaks menjamur di Indonesia. Bagaimana tidak, intensitas masyarakat dalam mengakses internet dan media sosial yang sangat tinggi, sementara literasi dan daya berpikir kritisnya lemah.
Masih rendahnya minat baca di Indonesia tentu tidak semata-mata disebabkan sarana perpustakaan yang tidak memadai, melainkan juga karena minimnya kesadaran pimpinan lembaga pendidikan dan pengelola perpustakaan mengenai peran dan fungsi dari perpustakaan. Pada dasarnya, minat baca adalah tingkat kesenangan yang kuat karena adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan membaca untuk memperoleh informasi serta menimbulkan kesenangan dan manfaat bagi dirinya. Keterampilan membaca menjadi keterampilan dasar yang penting dimiliki setiap orang. Menurut Munir dan Hidayatullah, melalui kegiatan membaca, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, mengetahui bagaimana keadaan di sekitarnya, keadaan ekonomi global, dan sebagainya. Keterampilan membaca sebagai aktivitas akademik di lingkungan perguruan tinggi sangat berperan penting karena menjadi sarana bagi mahasiswa dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkan di kampus. Selain itu, membaca menunjang keterampilan berbahasa lainnya, seperti berbicara dan menulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, keterampilan membaca sudah semestinya dikuasai para mahasiswa. Di lingkungan perguruan tinggi maupun sekolah, para guru dan dosen berperan penting mengembangkan minat baca peserta didik. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka semakin mendekatkan mereka dengan buku-buku dan bahan bacaan lainnya. Para guru dan dosen dapat secara rutin memberikan tugas menulis akademik sehingga peserta didik akan membaca banyak buku yang bertujuan menelaah materi-materi tugas yang diberikan. Harapannya, lambat laun semakin disadari bahwa membaca dan menulis merupakan aktivitas akademik yang sangat penting. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya literasi para calon lulusan yang akan bersaing secara global. Mahasiswa sebagai generasi muda dapat menjadi agen dalam membangun budaya literasi masyarakat karena memiliki semangat juang yang tinggi, solusi yang kreatif dan inovatif. Untuk itu, menurut Irianto dan Febrianti, literasi harus menjadi budaya yang ditanamkan sejak dini, sehingga menghasilkan generasi yang kompeten dalam memahami, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasikan informasi yang diperoleh. Hal ini dapat menjadikan seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya sebagai upaya meningkatkan kualitas diri sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Budaya literasi di perguruan tinggi perlu diarahkan sebagai gerakan warga kampus yang literat. Sebagaimana yang dikemukakan Hasnadi, bahwa bentuk-bentuk kegiatan literasi dapat dilakukan melalui membangun kesadaran terhadap keberadaan media, membangun pelatihan literasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan, pembinaan literasi, dan membentuk komunitas literasi. Budaya literasi juga dapat diterapkan melalui proses pembelajaran atau proses perkuliahan dalam kelas. Peningkatan kemampuan literasi dalam proses perkuliahan akan meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai literat. Hal ini sejalan dengan Akbar bahwa kegiatan literasi dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan rumus 6M, yakni mengamati atau observe, menciptakan atau create, mengkomunikasikan atau communicate, mengapresiasikan, appreciate, membukukan, post, dan memamerkan, demonstrate. Memiliki minat baca yang tinggi sudah seyogyanya menjadi hal yang mutlak dimiliki mahasiswa. Selain karena bermanfaat dalam meningkatkan cakrawala pengetahuan, banyak membaca juga menunjang aktivitas menulis mahasiswa kampus. Namun demikian, sepenuhnya tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mampu membiasakan diri untuk gemar membaca, apalagi jika menjadikannya sebagai gaya hidup.
Padahal, menurut Handayani, adanya budaya literasi dapat meningkatkan karakter peserta didik, sehingga menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, berbudi pekerti, dan disiplin dalam memanfaatkan waktu luang dengan membaca. Masih mau menunda literasi? Rugi!